Coba. Ini siapa yang telepon ya? Bener gua ada gorengan loh. Gorengan aja dulu. Kalau hari biasa, hari Selasa seperti ini. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 9.26 ya. Ini posisi kita udah masuk di Tangerang, barusan lewat dari supermarket Tip Top itu ya. Ini lewat di flyovernya, dan pagi ini kembali kita gaspol lagi teman-teman ya. Semangat banget setelah kemarin kita boleh menyelesaikan perjalanan kita ke Bandung ya, touring tipis-tipis. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman semua ya, kita gas lagi ke Ujung Kulon ya. Untuk kali ini saya sendiri belum pernah teman-teman ke Ujung Kulon. Paling terakhir itu kita kayaknya ke daerah Pelabuhan Ratu ya kayaknya teman-teman ya. Tapi mengarah ke Ujung Kulon, Banten, arah Ujung Kulon itu belum. Jadi untuk pagi ini ya, saya ajak teman-teman semua kita gaspol langsung ke sana. Oke, sama-sama aja teman-teman, kita gas bareng-bareng. Let's go! Pagi ini bisa terlihat teman-teman cukup padat juga di daerah Jatiwung. Sebelah kanan ini Kecamatan Jatiwung ya, ada kantor kecamatan, Polsek ya. Polseknya juga di situ. Ini ada apa? Kayaknya ada pekerjaan proyek galian ya, galian. Tadi kelihatan kayaknya ada pipa-pipa gede-gede itu. Saya nggak tahu itu pipa apa teman-teman. Apakah air bersih ya, atau mungkin gas ya, tapi ada galian pipa lah gitu ya. Oh, ini layanan air perpipaan. Oke, berarti layanan air ya, air bersih. Oke, ini karena ada galian jadi cukup padat juga. Mungkin teman-teman yang tinggal daerah sini atau yang commuting ya, setiap hari berangkat kerja menuju ke Jakarta atau dari Jakarta menuju tujuannya ngelewatin sini. Wah, ini sementara mungkin berapa lama nih? Beberapa bulan ke depan mungkin ya, 1-2 bulan mungkin akan padat ini ya daerah sini. Untuk cuaca pagi ini teman-teman cerah sekali ya. Ini karena baru setengah 10 jadi belum terlalu panas, ini masih enak. Nggak tahu nanti jam 11-an ya. Jam 11, jam 12 tuh mentereng. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita gaspol terus ya. Mudah-mudahan jangan hujan karena ini posisi saya lupa bawa jas hujan lagi ya. Jadi pulang dari kemarin itu terus kan ada sempat hujan tuh pakai jas hujan. Nah, sampai di rumah kan gantung terus kering, lipat, taruh rapi, tapi lupa masukin. Jadi baru jalan, apalagi ya yang ketinggalan. Biasanya kan suka ingat-ingat tuh jangan sampai ada yang ketinggalan. Bener, yang ketinggalan malah jas hujan. Jadi mudah-mudahan nggak hujan ini teman-teman. Tapi ya kalau hujan terpaksa kita pengadaan jas hujan lagi yang apalah, yang minimarket punya lah ya, itu tipis-tipis buat darurat aja di perjalanan. Semoga lancar, ini kita sampai sana bisa menikmati dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, kita ambil kiri dulu. Let's go bro. Ini sampai di depan-depan sini juga ada galian ini. Wah, ada truk besar. Kita tunggu dulu deh, antri di belakang ya. Sampai sini tambah padat lagi ya. Kayaknya masih efek dari galian. Ini posisi udah di mana nih? Nah, perumahan tuh Magnolia ya. Oke. Ambil kiri. Ini dia punya galian persis di depan akses keluar ya. Daerah sini bisa saya bilang untuk kendaraan tuh yang cukup mendominasi ini mobil-mobil besar ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat transformer juga nih. Ini angkutan besi cor, besi ulir nih. Nggak tahu besi berapa nih, besi 12 apa 14 tuh, gede juga. Sebelah kanan semua ini ada yang bak terbuka, ada yang kontainer tuh, mobil Indomaret, mobil gede-gede semua di sini ya, yang kecil-kecil dikit. Oke, bentar bro. Wah, ini gede banget, panjang. Kayaknya ini udah mendekat ke arah Cikupa teman-teman. Sebelah kiri ini ada dealer atau tempat perbaikan ya. Ini service centernya Hino. Ya, mobil-mobil Hino itu apa, truk-truk Hino. Nah, ini di Jalan Raya Serang nih, masuk ke Cikupa masih rame juga. Makin padat malah. Mobil gede-gede semua.
ini aja jam setengah 10 ya, gimana jam berangkat kerja tadi pagi. Atau mungkin nanti sore ya pas pulang kerja. Posisi ini hari Selasa ya. Ini saya jalan hari Selasa ya, seperti ini teman-teman untuk traffic weekdays ya. Jadi kalau jam-jam segini, jam 10 ini mungkin agak mending kayaknya ya. Kalau jam-jam berapa? 5 sore, masih padat banget. Sampai di area dekat pintu tol ini teman-teman, daerah sini nih banyak ini ya, apa namanya, kayak terminal bayangan gitu. Jadi apa, agen-agen PO bus juga banyak di sini. Nah, ini sebelah kiri ada yang jualan apa namanya, isi-isi etol ini ya. Nah, sebelah kiri ini banyak PO nih, PO yang kalau sebelah kiri ini yang ke Sumatera biasanya teman-teman ya. Jadi mengarah ke barat, kalau yang sebelah kanan itu mengarah ke timur, jadi ke arah Jawa ya, Jawa Tengah, mungkin apa Jawa Timur. Nah, ke arah barat gitu. Nah, ini lewat di Rumah Sakit Hermina Bitung. Oke, ini mobil Denza ini udah mulai banyak juga yang kelihatan ya teman-teman. Maksudnya launchingnya tuh belum lama gitu, tapi sekarang ini udah mulai cukup banyak ditemui di jalanan lah. Sepertinya memang primadona sekali ya, lagi laku-lakunya itu. Sih lumayan ramai juga, soalnya kalau daerah sini bottleneck kayaknya ya. Sebelumnya kan jalannya gede sampai di situ agak menyempit sedikit, ini baru melebar lagi nih di depan kampus ini ya. Teman-teman yang tinggal daerah-daerah Tangerang ini, kalau mengarah masuk Jakarta mungkin setiap hari lewat sini ya. Nih kita melintas lagi nih ya teman-teman, di daerah komutingnya teman-teman semua ya, yang dari Tangerang ataupun dari Jakarta sebaliknya ke arah Tangerang. Oke, masih ada mie ayam bakso tuh. Antar aja deh, baru makan juga tadi pagi. Baru sarapan. Ntar mungkin kita makannya di mana ini ya. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum bahas untuk plan riding kita hari ini ya. Jadi untuk plan riding kita hari ini, aduh, ntar teman-teman, nanti kita lanjut di depan deh pas udah nggak macet. Ini konsen dulu nih, soalnya treknya gede-gede, serem ya. Ntar kita plan ridingnya bahas di depan aja pas udah lewat macet. Oke, untuk plan riding kita hari ini teman-teman, gas lepas dari Jakarta langsung kita mengarah menuju ke Tangerang, terus mengarah ke Pandeglang ya. Nanti kita akan istirahat makan siang di Pandeglang, dan kita habis itu langsung gaspol menuju ke Tanjung Lesung dan ke Ujung Kulon ya, dengan estimasi jarak itu kurang lebih sekitar hampir 200 kilo ya. Dan untuk estimasi waktu start dari Jakarta itu kurang lebih sekitar 5 jaman ya, 5 jam sampai 6 jam mungkin ya. Kalau kita ya biasalah teman-teman, karena santai jadi mungkin sekitar 7 sampai 8 jam. Jadi kalau sekarang ini jam berapa nih? Jam 10, kemungkinan besar ya kita nyampe sana. Ini kan kita udah riding kurang lebih udah 1 jaman lah ya ini ya. 1 jam kalau ditambah tadi saya dari rumah mungkin udah 1 jam setengahan ya. Jadinya sampai sana mungkin sekitar mungkin jam 3 jam 4 sore kali ya, sekitar segitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk plan riding kita hari ini. Mudah-mudahan untuk cuaca tetap bagus seperti ini ya, tetap panas mentereng, lebih panas, lebih mantap lah daripada hujan terus kan. Waduh, kalau hujan repot kita bro, soalnya nggak bawa jas hujan. Oke, ada mobil putar balik dulu ya. Sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng menuju ke Ujung Kulon untuk hari ini. Let's go. Posisi ini saya nggak tahu udah masuk di daerah mana teman-teman, tapi jalannya menuju ke Pandeglang ini nggak terlalu besar ya. Apa karena saya memang lewat di daerah apa namanya? Oh, ini nama jalannya ini Jalan Raya Korelet ya, di Panongan. Kayaknya mungkin saya bukan lewat jalur utama kali ya. Ini bisa juga ke sana tapi bukan yang utamanya, makanya jalannya bukan yang besar protokol gitu ya teman-teman. Tapi kita gaspol aja, ini cukup nyaman juga di sini. Ya tadi sempat agak rame tapi di sini sepi-sepi aja nih. Ya kita lintas bisa lumayan cepat juga di sini. Dari Panongan ini teman-teman kita mengarah menuju ke Pandeglang itu 57 kilo lagi atau sekitar 1 jam 30 menit ya, 1 jam setengah lagi kita udah boleh tiba di sana. Jadi jam 10 kemungkinan sekitar setengah 12 kita sampai sana, pas lah ya jam makan siang, sekalian kita makan di sana baru lanjut jalan lagi.
Sampai sekarang ini teman-teman kurang lebih jalan udah 1,5 jam atau ya mengarah mau 2 jam ya, dan sepanjang perjalanan asik ya. Untuk Bisri sendiri juga nggak ada keluhan, untuk saya sendiri juga masih aman jaya ini ya. Cuman memang mulai agak lapar-lapar sedikit ya. Dikit aja tapi masih bisa tahan-tahan nih ya sampai ke sana. Tapi kalau memang udah, aduh ada bakso lagi, ada jajanan SD ini enak banget kayaknya ya. Ntar aja lah, kita jalan aja dulu, nanti baru makan yang sekalian makan bener lah ya. Jangan jajan-jajan mulu nih. Ntar giliran udah jam makan malah nggak mau makan ya. Oke, kita ambil kanan di pertigaan teman-teman, arah ke Tenjo ya. Gas. Buat teman-teman yang tinggal atau domisili daerah-daerah Curug ya, daerah Curug, terus daerah mana nih, Panongan, mengarah ke Tenjo ya. Ini kita numpang lintas dulu nih ya. Di daerah sini mengarah ke Ujung Kulon ya, Pandeglang dan Ujung Kulon. Daerah sini yang jualan rujak banyak banget ya. Dari tadi saya lewat, gerobaknya terpenuh dan nata buah-buahan menarik banget sih. Buah ada macam-macam sih, ada rujak, ada buah potong ya. Buahnya komplit lagi. Ada jambu, ada nanas, melon, ya semangka. Aduh, warna-warninya itu kita jadi ngiler juga. Boleh lah, nanti kalau lihat ada lagi mampir kali ya. Untuk sementara teman-teman, setup Bisri ya, kita masih light mode ya, jadi masih mode kota-kota, mode santai ya. Lanjutan dari kemarin pas kita ke Bandung, ternyata mode santai gini, nggak pakai box, nggak pakai aksesoris tuh enak juga ya. Kita sampai di suatu tempat itu kita langsung ngeblend sama warga sekitar gitu ya, jadi nggak seperti lagi touring. Maksudnya untuk barang-barang di motor nggak banyak ya kan, jadi terlihat seperti memang di daerah situ enak juga. Ya kan, kita di jalan juga ringan gitu, jadi sepertinya memang gas begini enak juga ya. Cuma belum tahu nih, kita nggak repot gitu, bawaannya juga dikit ya kan, kita manajemen juga jadi lebih gampang gitu lah. Oke, sampai sini jalannya cukup bumpy. Apakah ini kita akan lewat lapangan terbangnya di Curug? Apa udah lewat? Apa mungkin gak searah teman-teman? Kayaknya udah arahnya ya udah beda ini ya. Nggak lewat itu lagi, bandara di Curug. Oke, Tenjo lurus, belok kiri kantor desa. Nah ini sepertinya flyovernya belum bisa dilintasi nih. Masih area proyek ya, mungkin masih tes beban atau apa ya, jadi belum bisa lewat. Kita ambil kiri lewat nyebrang di ini perlintasan kereta. Nanti kalau itu udah bisa lewat enak tuh ya, langsung nyebrang aja. Oke. Let's go. Kok beda ya? Beda, ada tembok lagi. Coba kita ikutin aja dah. Wih, ini kubangannya gede banget bro. Oke. Oh, jalurnya gabung lagi om di sini. Ini kalau udah ada flyovernya udah aktif, enak banget ini. Kita udah lewat dari stasiun Tenjo teman-teman. Sekarang ini jam 10.31 ya. Di sebelah kanan ini perumahan Tenjonya nih ya, bisa kelihatan kota kota Tenjo ya, kota Podomoro Tenjo. Ini sebelah kanan oh kita ambil kanan. Oh oke. Ternyata kita juga diarahin ke sini. Coba. Ini siapa yang telepon ya? Let's go bro. Kita lewat kota Podomoro Tenjo. Ini siapa yang telepon ya? Nggak tahu teman-teman. Nomor tidak dikenal. Udah, kita langsung jalan aja terus ya. Fokus aja ke map kita. Podomoro Food Center. Oke, sebelah kanan. Jadi masih di area perumahannya ini. Woi, sebelah kiri ada Alfa Midi Super.
Saya sebelumnya juga belum pernah nih masuk ke kota Podomoro Tenjo juga nih. Nah, ini udah mulai komplit juga teman-teman untuk apa namanya rukan-rukannya ini atau ruko ya, soto bakso tuh yang jualan udah melayani yang tinggal di sini juga. Ini sebelah kiri juga perumahan-perumahannya ini. Apa jadi satu apa enggak ya? Atau mungkin beda ya, beda perumahan kayaknya. Nah, ini sebelah kiri, oh beda perumahan teman-teman. Puri Delta, Tiga Raksa. Jadi udah beda, dia punya ini ya namanya pengembangnya udah beda sama dia punya developer gitu-gitu ya yang nanti ngurus kebersihan apa juga udah beda tuh. Tapi areanya masih kayak jadi satu ya. Soalnya mungkin belum rapi-rapi, belum apa namanya mungkin masih mau pengembangan lagi jadi belum ditembok-tembok. Tapi kalau lama-lama mungkin ya udah ditembok-tembok juga kayaknya. Oke, dari Tenjo ini sekarang kita udah masuk di Tiga Raksa teman-teman. Sekarang ini jam 10.38 ya, tadi sempat lewat dari stasiun Tiga Raksa juga. Daerah sini perumahan banyak banget ya teman-teman. Ternyata sebelumnya saya belum pernah lintas di daerah Tiga Raksa yang daerah perumahan ini ya. Pernahnya lewat lintas langsung di Jalan Gede yang menuju ke Perak gitu ya. Tapi kalau masuk ke sini kayaknya sih belum pernah ini. Nah, ini kan area perumahan nih. Ada dia punya kayak gapuranya ini. Ini perumahannya kayaknya udah daerah lama ini ya, makanya udah rame daerah sini. Nah, ini sebelah kanan ada bakso mie ayam warisan. Wah, menarik bro, apa makan di sini aja ya? Baru mau jam 11 nih. Oke, mie ayam bakso. Nanti aja kali ya. Kita lurus dulu aja deh. Sampai di sini untuk mobil-mobil juga kayaknya yang kecil-kecil dikit ini ya. Kebanyakan yang mobil-mobil besar semua. Oke, tadi Podomoro Tenjo. Ini kita diarahin masuk Citra Maja City lagi, bro. Wih, ini tour kali ini ngelewatin perumahan-perumahan. Oke, kita gas terus. Kali ini masuk Citra Maja City. Saya juga belum pernah teman-teman masuk di Citra Maja City ini. Ya, kita explore lah ya. Oke, ini lewat kantor pemasaran. Oke, ini sebelah kiri ini rumah percontohannya teman-teman, Dahlia Soka ya. Sebelah kiri itu. Dari depan cukup rapi juga teman-teman ya. Cuman belum tahu ya apakah di sini perumahannya udah rame atau belum ya. Nanti kita lintas terus ya sambil kita lihat. Oh, ini sebelah kanan ada CGV nih. Ada ya plaza gitu ya, plaza, terus sebelah kanan ada food terrace yang jualan juga udah lumayan banyak sebelah kanan tuh ya kan, adalah mie ayam bakso gitu. Udah agak lapar juga ini, mungkin sebelum sampai Pandeglang kita udah makan dulu kali ya. Kayaknya sih di Rangkas Bitung kita makan dulu deh, udah lapar juga ini. Nah, ini kita lewat di perlintasan kereta. Apakah lintas ini masih Citra Maja juga kayaknya? Kayaknya masih ya, perumahan-perumahannya sebelah kanan. Ini yang modelan 2 lantai kayaknya. Kalau yang tadi kan 1 lantai tuh. Oke, apa tadi namanya ya? Nama klasternya Dahlia gitu-gitu ya, Soka. Pokoknya kalau daerah perumahan ini, kalau ruko tuh nomor 1 pasti ada tukang galon sama gas ya, galon gas. Terus kemudian biasanya AC ya, laundry. Nah, itulah teman-temannya itu ya. Nanti habis itu baru ada mie ayam, bakso. Kadang-kadang juga ada plastik-plastik gitu ya, toko-toko plastik, ATK. Ya buat kebutuhan sehari-hari lah. Kalau kelontong atau sayur ya, biasanya sayur tuh, kang sayur komplit ya kan. Jadi yang semuanya sekalian, ada tempe, tahu, dan toge ya, sayur lah semuanya. Kalau kelontong biasanya nanti lama-lama bakal ada Alfamart atau Indomaret biasanya. Nah, ini ada Alfamart nih depan, baru kita omongin. Kayaknya kita nggak ada lewat dia punya klaster ya. Selalu lewat yang boulevard terus. Apa namanya? Boulevard yang ruko-ruko. Iya. Oke, sebelah kanan ada yang latihan paskibra ya. Oh, ini ada Honda. Bakso nih bro, sebelah kiri, tapi ya tutup juga ya. Saya nggak tahu teman-teman kalau dari apa namanya Citra Maja daerah sini nih, akses untuk kendaraan umum
jauh nggak ya? Ini mungkin ke stasiun Maja kayaknya. Oke, ini lembu banyak banget nih, kerbonya. Terakhir saya lihat lembu banyak begini, kerbau itu di ini teman-teman ya, di Aceh. Ya, jadi lepas dari mana Melabo, gas menuju ke daerah mana tuh? Oh, masuk Banda Aceh, sorry ya. Jadi sepanjang lintas itu tuh cukup banyak lah kerbaunya. Sekarang ini jam 11 lewat 19 teman-teman. Ini sekarang kita udah masuk di kota Rangkas Bitung ya. Ini masuknya Kabupaten Lebak ya. Jam 11.19, setengah 12 lah ya, setengah 12. Sambil kita lintas jalan pelan, kita lihat-lihat nih makan apa ini kita ya. Pasti chicken ada lah di sini di Rangkas Bitung ya kan. Nanti kita lihat lah adanya apa, langsung kita sikat bro. Di Rangkas Bitung sendiri siang ini nampaknya nggak terlalu rame ya. Saya nggak tahu apa ini kita karena belum di pusat-pusatnya banget ya. Nah ini teman-teman bisa lihat lagi persiapan untuk menghias menyambut 17 Agustus. Wih, mantap nih. Kalau di wilayah teman-teman masing-masing gimana untuk persiapannya? Udah mulai rame tentunya ya, apalagi untuk lomba-lomba yang untuk memeriahkan 17 Agustus pasti udah banyak lah ya, tinggal kita langsung daftar aja ya untuk ikut meramaikan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, kita ambil kiri di sini di bundaran ini. Iya, saya sebelumnya belum pernah teman-teman ke Rangkas Bitung pakai motor, pernahnya pakai kereta ya. Jadi untuk pertama kali juga nih Bisri mengaspal di Rangkas Bitung ya. Lagi sepi boleh lah. Nih kayaknya 25.000 gak penuh sih ini. Antri nggak nih? Kalau antri Pertamax Turbo aja dah. Nggak apa-apa. Oh antri, ya udah kita Pertamax aja deh. Turbo bang 25. Bang, kasih. Ya, oke. Ada Lasato. Wah, Lasato kayaknya nggak bisa makan di tempat. Kalau lah baik, mudah-mudahan bisa nih makan tempat. Oh bisa deh, sini aja lah. Oke, kita makan. Originalnya bagian ke atas sama mineral ya. Jadi 22.000. Kalau mau kesos ada ya. 20%. Itu aja mas. Apa? Kiris ya. Iya, kiris. Dari 22.000 jadi 19.800. Oke. Oke. Makan. Panas es. Yoi, kita pesennya nasi sama paha atas aja nih ya. Di kampung alamat di apa nih? Aduh nggak kelihatan lagi, jauh banget. Kampung, pokoknya di Kabupaten Lebak, Kecamatan Warung Gunung kalau nggak salah ya. Arah masuk ke Pandeglang dari sini ini mungkin sekitar 10 kiloan lagi udah nyampe, 10 atau 12 kilo. Oke. Yuk. Pendek. Kulitnya bro. Nah, kalau bedanya Labaik sama chicken yang lain, dia punya sambalnya ini, sausnya itu ada kayak lada hitamnya gitu dikit ya, jadi ada aroma black pepper. Mantap. Oke, saya makan dulu, ntar kita lanjut lagi.
Kita udah selesai makan teman-teman. Tadi lumayan lah santai di situ, agak mungkin 15 menitan, nggak setengah jaman mungkin ya. Setengah jaman. Habis makan, badan udah segar, minum es juga tadi. Siap untuk langsung kita gaspol lagi. Kurang lebih dari rumah sampai di sini teman-teman, perjalanan kita udah cover sekitar mungkin 70 kiloan ya, sampai di Rangkas Bitung lebih sedikit. Dan dari posisi kita sekarang dari Labaik tadi gas menuju ke ujung kulon itu 126 kilo lagi, atau kurang lebih sekitar 3 jam ya, 2 jam 59 menit di sini ya. Mudah-mudahan untuk cuaca tetap seperti ini, jadi kita bisa dapat view mantep ini ya, apalagi nanti kita bakal lewat pesisir pantai. Wih, kalau kemarin kita gas ke Bandung view-nya gunung-gunung, nah kali ini kita view-nya pantai-pantai dulu nih. Oke, gas bareng-bareng aja teman-teman. Let's go. Pandeglang, Serang lurus, Gunung Kencana, Malingping kiri. Nah, kalau kita mau ke Baduy teman-teman, ini ke kiri nih ya, Gunung Kencana, Malingping. Kalau kita mau ke Tanjung Lesung, kita ambil lurus ke arah Pandeglang ya, langsung ke arah Labuan nanti. Tadi untuk kita makan, saya tadi makan ambil nasi 1 sama paha atas 1 sama minum juga 1 ya, yang botol tanggung, totalan 22.000. Cuman karena ada promo teman-teman, kalau kita bayar pakai e-wallet, jadi kayak GoPay terus OVO dan kawan-kawan, atau misalnya kita pakai Kris, itu ada diskon 10% ya. Jadi ya sudah, kita ambil lah diskon 10% itu, iya kan. Jadinya totalan bayar 19.800, 20.000 lah ya. Nah, 20.000 untuk makan siang ini. Kali ini ayam 1 aja deh ya, soalnya rasanya makan 1 aja udah kenyang juga. Jadi nantilah kita pas jalan biar ada ruang lagi untuk mungkin kita mau kuliner ya, atau mau makan-makan roti masih bisa gitu ya. Kalau enggak nanti malah kebanyakan gitu ya, sudah makan kenyang banget, habis itu ngemil lagi, jadi double. Untuk motor BBM tadi ready ya, udah isi 25.000 Pertamax Turbo. Terus untuk saya sendiri udah makan juga ya, jadi udah ready banget nih untuk gas langsung sampai ke ujung kulon ya. Oke, ini kita udah nyampe di pusat kota Pandeglang ya. Sebelah kanan ini ada alun-alun Pandeglang, kita ambil kiri. Let's go. Iya, di sebelah kanan ada dinas apa itu ya, pokoknya kantor dinas lah. Pandeglang cukup ramai teman-teman ya, untuk jualan-jualan ya, kebutuhan apa-apa tuh udah cukup komplit juga di sini. Jadi butuh apa-apa, warga-warga di Pandeglang nggak usah geser ke kota lain gitu ya, karena di sini udah tersedia semua gitu. Nah, ini di depan untuk angkotnya di sini. Di Pandeglang ini masuknya udah platnya udah A ya. Dari sebelumnya juga tadi kayak di Tiga Raksa, Serang juga kayaknya udah A itu. Cuma untuk angkotnya dia punya trayek, nama trayeknya nggak ada ya. Itu kira-kira angkotnya ini, angkot di kanan ini ke trayeknya kemana ya? Soalnya di mobilnya nggak kelihatan ada biasa kan ada tulis Cikokol Kalideres gitu misalnya ya. Oh, di sini lagi nggak ada dia punya angkotnya nggak ada tulisannya tuh. Oke, kita lihat Carita Tanjung Lesung 60, Ujung Kulon 111. Oke, kita langsung tembak Ujung Kulon bro. 111 lagi kilo. Nah, ini pas nih, ini 112, jadi dia punya keakuratan kurang lebih mirip-mirip sama Google Maps ya. Dari posisi yang tadi itu beda 1 kilo sama di Plang sama di Maps ini. Sampai di sini gimana teman-teman? Masih semangat dong tentunya. Ini kita udah boleh dibilang separuh jalan lah ya. Sampai di Pandeglang ini separuh jalan, dan tinggal separuh lagi. Ya masih lumayan lah, 3 jam lagi. Jadi buat teman-teman yang lagi santai boleh ambil posisi enaknya ya.
yang ngemil-ngemil mungkin siapkan minuman-minumannya, wih, biar kita chill santai lagi menikmati perjalanan menuju ke ujung genteng ini. Wih, ada truk balap bro, gokil. Sikat kanan. Kayaknya kejar waktu itu ya, antar logistik mungkin ke ujung kulon atau ke mana gitu. Ini di depan kita ada gunung teman-teman, sepertinya Gunung Karang ya yang tadi sempat saya mention sebelumnya ke teman-teman. Oke, kita ambil kiri. Selamat datang di Pandeglang, pusat Pandeglang ya kalau nggak salah tadi dia punya tulisannya. Sampai jam 1 ini jarak tinggal 100 kilo lagi tuh, wah enak banget ya untuk jarak riding harian. Kalau di bawah 300 kilo tuh menurut saya enak banget sih, apalagi masih siang udah tinggal segitu ya. Paling jam-jam 3 setengah 4 gitu kita udah nyampe. Kalau estimasi ini sekitar setengah 4 jam 4 lah ya. Kita udah nyampe di ujung kulon dan udah bisa santai-santai nikmatin sunset di sana. Wih, di nyore kita bro di pantai-pantai. Udah lama banget saya nggak ke pantai-pantai. Seringnya sih gunung ya. Apalagi kalau dari Jakarta kan misalnya kita cari tempat camping kan memang lebih dekat ke gunung-gunung ya. Apalagi kita kan biasa panas-panasan di Jakarta. Ya kalau kita cari libur-libur gitu ya, atau pengen nyantai kan pengennya yang adem-adem gitu, jadi lebih sering ke gunung. Tapi untuk kali ini kita ganti suasana dulu ya, kita biasanya mode gunung-gunung, nah ini jadi anak pantai dulu bro. Mantap nih. Ini karena di sebelah kanan kita gunung teman-teman, jadi biasa lah ya karakteristik gunung itu apa namanya, karena menjulang tinggi jadi awan tuh banyak ketahan di situ ya. Titik-titik air atau awan itu embun ya, banyak ketahan sehingga cenderung lebih mendung ya. Semoga kita nanti mengarah ke pesisir ya, di pinggiran pantai itu udah lebih kebuka lagi untuk kita dapat view di pantai. Asik. Sementara untuk jalanan walaupun sepi, kita nggak bisa cepet ini karena cukup bumpy juga ya. Ini kalau cepat agak riskan, kita santai aja lah sambil menikmati. Mungkin teman-teman kedengaran juga ya di suara saya. Getar-getar terus ya. Beginilah kalau karakter aspal atau jalan ya, jalan yang dia punya ininya tuh beton gitu, bukan aspal. Biasanya begini nih. Ya teman-teman, posisi ini kita break dulu. Kita ada di Gedung Dakwah Malatul Anwar ya. Ini kita dari posisi kita sekarang menuju ke pesisir di Labuan. Itu sekitar ke Karisma Beach namanya. Itu 11 kilo lagi ya Karisma Beach di sini ya. Mungkin tambah 1-2 kilo ya. Sampai sini mungkin sekitar 13 kilo atau 20 menitan kita udah nyampe. Tapi untuk sementara kita santai dulu karena masih hujan teman-teman. Asli tadi pas nyampe sini ya, wah ngantuk banget ya. Begitu nyampe langsung naruh barang ya, kita baring, langsung ketiduran ya. Nggak lama-lama teman-teman, paling sekitar 10-15 menit, tapi lumayan lah ya kita power nap, jadi udah segar lagi ini. Tadi untuk langit gelap banget teman-teman, tapi syukurlah sekarang ini udah mulai terang lagi ya, mudah-mudahan hujan cepat berhenti dan kita bisa melanjutkan perjalanan lagi menuju ke ujung kulon. Saya belum tahu teman-teman, mudah-mudahan bisa cerah ya, jadi kita bisa terus ke ujung kulon. Tapi kalau enggak, berarti kita akan, saya nggak tahu, bermalam dulu mungkin, nanti besokan baru kita lanjut lagi ke ujung kulon gitu. Tapi kita akan tetap gas terus ke ujung kulon ya, udah nanggung banget udah nyampe sini ya kan, jadi harus terus. Oke, sementara untuk update cuaca sudah ya. Untuk Bisri sementara nggak ada keluhan, aman, dan untuk saya sendiri juga aman jaya di jalan ya. Pokoknya kita menghindari lah ya, jangan terlalu sering hujan-hujanan biar kondisi di jalan juga tetap stabil. Oke, seperti ini untuk
situasi saat ini di sini ya. Kalau ke sana ke arah Labuan, kalau ke sana balik lagi ke arah Jakarta ya, ke sana. Oke, kita istirahat sebentar terus langsung lanjut lagi. Terima kasih Masjid Joko Anung Purnomo ya. Kalau tadi di Google Maps itu titiknya itu gedung dakwah ya, gedung dakwah Matul Anwar. Oke, kita boleh istirahat sebentar menunggu hujan. Itu ini kita langsung jalan lagi. Kalau hujan kecil begini mah aman lah ya. Kita di jalan juga untuk jaket masih oke lah. Kali ini jalan lupa bawa jas hujan ya. Saking semangatnya pengen ke Ujung Kulon, jalan main jalan aja, nggak lihat-lihat dulu. Tapi untunglah yang lain-lain aman sih ya, komplit semua. Yang kelupaan cuma jas hujan aja. Labuan Tanjung Lesung lurus. Wah ininya banyak bro, apa namanya, jajanan banyak. Waduh, gorengan ala itu bro, namanya memang gorengan ala ya. Wah menarik sekali. Nanti deh. Posisi kita udah siap-siap habis minum mau jalan, malah hujan. Ya udah nunggu lagi deh. Ini kita persis ada di depan Puskesmas Pembantu Babakan Lor, Kecamatan Cikedal ya. Ini untuk situasinya kayak gini. Main rame juga karena kita di pertigaan ini teman-teman. Seperti biasa kalau di daerah ada pertigaan tuh tempat ramenya lah ya. Ini banyak jualan juga di sini, ada jualan cappuccino cincau depan Indomaret. Di sebelah sana juga ada jualan ya. Oke. Nunggu lagi santai, habis itu baru kita lanjut lagi ya. Ini Puskesmas Pembantunya cukup besar juga teman-teman ya. Dia punya bangunannya untuk melayani masyarakat di Cikedal. Mungkin untuk view kamera sebelum ini agak sedikit kecil teman-teman ya. Biasalah, harap maklum masih pemula ini, jadi ada kesalahan teknis ya. Tapi sekarang ini udah normal lagi, balik seperti semula ya, udah aman lagi nih. Kita tinggal lanjut jalan menuju ke Ujung Kulon ya. Dari sini ke Ujung Kulon itu kurang lebih sekitar 100 kiloan ya, 100 kilo. Jadi mungkin estimasi waktunya sekitar 3 jaman teman-teman. Tapi kalau hujan begini sih nampaknya kita istirahat dulu aja ya. Mudah-mudahan sih hujannya mengecil ya, reda gitu, jadi kita bisa terusin perjalanan. Tapi kalau enggak ya untuk sementara kita istirahat aja dulu, nanti besok baru kita lanjut jalan lagi. Sekalian bisa ngejar view di pantai-pantainya sama di Ujung Kulonnya nanti. Maksudnya pantai di Tanjung Lesung sini ya. Jadi biar semuanya dapat, apalagi kalau view pagi sunrise kan mantep tuh. Jadi kita biar ngejarnya sunrise aja. Sebenarnya berharapnya dapatnya sunset ya teman-teman, karena ini kan pantainya madep barat. Jadi kalau madep barat ya sudah barang tentu sunsetnya lebih bagus gitu ya, lebih cantik, juara lah gitu untuk sunsetnya. Kecuali madep timur baru sunrise-nya bagus ya. Kita mampir dulu deh di Indomaret ini, pas kebetulan ini kita punya rute mau ke kiri tuh. Mampir dulu, wah ada gorengan bro. Ini gorengan aja dulu deh. Oke, kita melanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Walaupun hujan kita hajar aja ya, seger juga ini. Udah lama juga saya nggak naik motor hujan-hujanan. Jadi kita langsung gas aja. Untuk hari ini kayaknya saya putusin untuk kita bermalam aja dulu ya. Ini saya juga posisi udah pesan penginapan di Tanjung Lesung. Dari sini ke Tanjung Lesung 25 kilo lagi ya. Itu sekitar 36 menit. Sementara untuk kita ke Ujung Kulon itu masih sekitar 50 kiloan lagi ya, atau sekitar 1 jaman lebih. Jadi apalagi ini kita punya cuaca hujan begini, view-nya kan pasti nggak dapet juga. Jadi saya putusin untuk istirahat dulu, biar kita bersabar dulu dikit ya, biar nanti di esok hari kita bisa nikmatin view pol-polan lah. Apalagi pagi-pagi di pantai, asik lah ya. Mudah-mudahan angin nggak kencang, jadi kita bisa ngedrone pas di besok pagi. Sementara di sini untuk lalu lintas kendaraan gak gitu rame teman-teman ya, sedang aja seperti biasa. Kalau di daerah ya konsentrasi ramenya itu ada di
biasa pertigaan atau perempatan gitu ya, kayak tadi yang pertigaan Indomaret itu biasa ramenya di situ. Selebihnya kalau udah jalan lintas kayak kita ini sekarang ya udah sepi lagi, yang jualan juga udah nggak begitu banyak. Nah ini di sebelah kanan kita ini udah pantai teman-teman sebenarnya ya, udah garis pantai ini. Nah mudah-mudahan di sepanjang kita lintas ini ada yang benar-benar jalan raya tuh di tepi pantai banget ya, jadi kita bisa sambil lihat-lihat laut juga, ombak. Wih, mantep bro. Ini sebelah kanan ada banyak kapal-kapal nelayan teman-teman, parkirannya di sini kayaknya ya, di dalam sungai ini. Oke, wow, rame banget bro di sini setelah jembatan ini. Tiba-tiba rame banget ya. Ini di daerah mana nih? Oh ini Panimban nih teman-teman ya, Jalan Simpang 3 Panimban. Oke, let's go. Jadi tadi dari Labuan, ini di Panimban sekarang ya, jam 4.23. Masih tetap hujan teman-teman, ditemani dengan langit yang mendung sore ini. Nampaknya memang kita diminta untuk istirahat aja ya, nanti baru kita lanjut lagi. Dari Panimban ini 14 kilo lagi menuju ke penginapan. Apa cari makan sekalian di sini ya? Makan dulu baru ke sana, ya kan? Sebelum besok kita gas explore, mending kita isi dulu di sini ya, biar penuh sekalian. Oke. Kayaknya yang ini aja deh. Salah masuk. 15, Pak. Jadi totalan untuk hari ini si bensin tadi isi Pertamax Turbo 25.000 ya. Di mana tadi tuh? Saya lupa teman-teman, tapi isi 25.000 lah ya. Terus habis itu isi di sini Pertalite 15.000. Jadi 25 sama 15 berapa tuh? 40.000 ya. Tapi ini penuh banget nih. Ya. Ini sementara kita bentar lagi juga udah mau nyampe 11 kilo lagi. Jadi mungkin hari ini ngisi 25 tuh sebenarnya udah cukup ya, dari Jakarta sampai ke mana? Tanjung Lesung ini, Panimban ya. Wow. Si Bisri emang rajanya irit, super irit ya. Ini seliter aja tuh udah bisa kemana-mana ini Bisri. Kalau teman-teman tanya speknya apa tuh bang? Nah kalau saya nih speknya standar ya. Jadi pokoknya benar-benar standar ting-ting. Semuanya standar, mesin standar. Terus kirian standar. Paling sering ditanya tuh roller berapa gram bang? Nah pokoknya saya rollernya standar, bawaan pabrik nih, Beat 2015 ya. Semuanya standar, CVT, fanbel, apa segala macam, puli-puli, semuanya standar pokoknya ya. Lumayan iritnya pol-polan ya, pokoknya sangat ngebantu kita lah kalau perjalanan jauh. Biar nggak boros di jalan ya. Mantap ini Beat. Sekarang ini jam 4.44 teman-teman. Posisi kita udah masuk dekat di penginapan ini di Tanjung Lesung. Tapi sebelum kita check in, kayaknya saya mau main dulu deh ke pantai Tanjung Lesung. Ini bersyukur sekali teman-teman, walaupun kita hujan-hujanan dari tadi. Ada kali kita hujan-hujanan mungkin sekitar sejam 2 jam lah ya. Padahal nggak expect kalau bakal hujan ya. Yakin banget dari rumah berangkat tuh panas ya, tapi hujan juga. Tapi bersyukur sekali sampai di sini ya, walaupun ada awan-awan mendung dikit, tapi di view kita di depan ini dapat sunset kayaknya ya. Kita optimis aja dulu ya. Pokoknya kita berangkat main dulu ke pantai, nyore dulu bro. Hehehe. Let's go. Udah agak lemes-lemes juga sih tadi dikit, tapi kita dikasih bonus di akhir ya. Ganteng bro. Oke lah, sama-sama teman-teman ya. Bareng-bareng kita nikmatin sunset di Tanjung Lesung ini. Oke, kita masuk teman-teman. Welcome to Tanjung Lesung Special Economic Zone. Let's go. Masuk kita. Hihi.
Asik banget nyore di Tanjung Lesung ini. Wow, ini model pohonannya ini kayak di kalau di Banyuwangi itu kayak di Dejawatan ya. Ini pohon-pohonnya. Cuman kalau ini kan di tengah-tengah. Kalau di Dejawatan itu dia kayak banyak gitu satu komplek gitu. Jadi apa kayak rimbun hijau banget gitu ya. Bagus. Ini juga keren banget sih. Sayangnya daunnya lagi nggak lebat, tapi kalau lagi lebat sih wow, keren banget ya. Oke, ini ada bandara ya. Bandara Salaka Nagara. Saya nggak tahu ini bandara, maksudnya bandara apa ya teman-teman, bandara buat penumpang atau bandara private. Kadang-kadang kan suka ada bandara private juga tuh. Ini masih agak rintik-rintik padahal di depan kita ini matahari kenceng bro. Tuh ya kan, wih dapat sunset ini, asik. Kita masuk. Let's go. Oke teman-teman, kita udah masuk di kawasan pantainya. Ini nama pantainya Pantai Bodur atau Bodur Beach ya. Untuk parkiran mobil dan motor di depan sana ya. Jadi untuk Bisri sementara di sana parkir dan kita jalan kaki masuk ke kawasan pantainya. Nah untuk di Bodur Beach ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Suasana sore hari asik banget ya, pantainya sepi. Hari ini hari Selasa jadi memang nggak begitu banyak yang main ya. Saya nggak tahu kalau weekend teman-teman, tapi kalau hari biasa hari Selasa hari ini seperti ini untuk suasananya ya, sepi, asik. Untuk view-nya, sunsetnya dapat karena pantainya ini madep ke barat teman-teman, jadi untuk sunsetnya juara sekali ya. Pas hari ini kita ya cukup cerah lah, jadi dapat ini untuk suasana sunset di Bodur Beach Tanjung Lesung mengarah ke ujung kulon ini ya. Jadi untuk sementara kita belum sempat main ke arah ujung kulon, tapi kita dapat sunset di Tanjung Lesung ini ya, Bodur Beach. Asik banget untuk sore ini. Sayangnya memang karena hari biasa teman-teman, jadi untuk warung nggak begitu banyak. Ada 1-2 yang buka ya, melayani untuk para wisatawan yang main hari biasa. Tapi dia punya warung tuh sebenarnya ada banyak, tapi ya banyak yang nggak aktif karena seperti biasa teman-teman, namanya pantai ya, weekend baru rame gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk di Bodur Beach ini. Sama-sama aja kita nikmatin sunset di Tanjung Lesung Bodur Beach. Oke.